Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan lingkungan, yaitu langkah-langkah inovasi pembelajaran untuk materi lahan basah di Kalimantan Selatan. Sebagai salah satu wilayah dengan ekosistem lahan basah yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati, Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk dijadikan sumber pembelajaran yang menarik dan kontekstual. Namun, masih banyak tantangan dalam mengajarkan materi ini secara efektif agar peserta didik tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap pelestariannya. Oleh karena itu, dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi berbagai langkah inovatif dalam pembelajaran, seperti pendekatan berbasis teknologi, metode interaktif, dan pengalaman langsung di lapangan. Diharapkan inovasi-inovasi ini dapat menginspirasi kita semua untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, relevan, dan berdampak bagi masa depan lingkungan kita. Kami dari kelompok SMP 9 Banjarbaru yang beranggotakan M. Aksanal Huda Iskandar, Muhammad Taufik Hidayat, dan Seni Rahma Indriansu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu analisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan. Tujuan pembelajaran dirancang berdasarkan tingkat kognitif tiap peserta didik dan tingkat kesulitan materi lahan basah yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, menentukan bahwa peserta didik harus mampu mengidentifikasi jenis flora dan fauna di lahan basah serta memahami fungsinya dalam ekosistem. Berikutnya, studi konteks dan identifikasi isu di lahan basah lokal. Mengkaji karakteristik lahan basah di Kalimantan Selatan, seperti ekosistem rawa gambut dan mangrove, serta isu yang dihadapi misalkan deforestasi atau polusi. Kemudian, mengajak peserta didik melakukan observasi di lahan basah terdekat atau menggunakan data dari penelitian lokal tentang ekosistem di lahan basah. Berikutnya, pengembangan media pembelajaran digital menggunakan teknologi seperti video interaktif, infografis, augmented reality atau AR, dan virtual reality atau VR untuk mengeksplorasi digital di lahan basah. Kemudian, membuat simulasi interaktif menggunakan aplikasi AR untuk mengenal spesies yang hidup di lahan basah Kalimantan Selatan. Berikutnya, implementasi pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Kemudian ada problem based learning, yang mana peserta didik bekerja dalam suatu kelompok untuk menyelesaikan proyek terkait lahan basah, seperti analisis pencemaran air atau pembuatan model ekosistem. Kemudian, kelompok peserta didik merancang solusi untuk mengurangi pencemaran lahan basah dan menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan dan video dokumenter. Selanjutnya, eksplorasi lapangan atau virtual tour memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dengan mengunjungi lahan basah atau melakukan eksplorasi virtual bagi yang tidak dapat mengakses lokasi secara langsung. Mengunjungi kawasan lahan basah lokal atau menggunakan Google Earth dan aplikasi VR untuk simulasi eksplorasi kunjungannya. Kemudian, kolaborasi dengan pakar dan masyarakat. Contohnya itu adalah mengundang ahli lingkungan, aktivis konservasi atau pemerintahan daerah untuk memberikan wawasan terkait peran lahan basah dalam ekosistem. Adapun kita mengadakan webinar bersama ilmuwan dari Universitas Lambung Mangkurat atau NGO, Non-Governmental Organization, lingkungan untuk membahas konservasi di lahan basah. Berikutnya, evaluasi dan umpan balik. Menggunakan asesmen berbasis proyek, refleksi setiap peserta didik, dan kuis interaktif untuk mengukur pemahaman dan efektivitas metode pembelajaran. Setelah itu, kemudian presentasi kelompok
pembuatan poster kampanye tentang pentingnya menjaga lahan basah, serta refleksi individu melalui jurnal pembelajaran. Adapun kesimpulan yang dapat kita pahami dari penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mana desain pembelajaran inovatif berbasis eksplorasi, teknologi, proyek, dan kolaborasi dapat meningkatkan pemahaman peserta didik tentang lahan basah di Kalimantan Selatan dengan menggabungkan berbagai metode pembelajaran secara langsung dan digital. Peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih mendalam, interaktif, dan aplikatif. Sebagai penutup, kita telah membahas berbagai langkah inovatif dalam pembelajaran materi lahan basah di Kalimantan Selatan. Dengan pendekatan yang lebih kreatif, interaktif, dan berbasis pengalaman, kita dapat membantu peserta didik memahami pentingnya ekosistem ini serta mendorong kesadaran mereka untuk ikut serta dalam upaya pelestariannya. Semoga inovasi-inovasi yang telah kita bahas dapat menjadi inspirasi dan diterapkan dalam pembelajaran, sehingga ilmu yang disampaikan tidak hanya sekedar teori, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi. Mari kita terus berinovasi dan berkontribusi dalam menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Salam konservasi dan pendidikan.